Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Materi Kesmas. Kita akan belajar bareng lagi nih teman-teman yang semua jurusan ya, terutama untuk persiapan P3K Nakes ya. Tenaga Kesehatan tahun 2023 ini. Harus lebih semangat lagi nih teman-teman untuk membaca, terus lagi mencari soal-soal lain yang memang ini berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah keluar ya tentunya ya untuk manajerial sosiokultural. Sudah ada di part ketiga, yang belum belajar di part 1 sama part 2-nya, semoga bisa dicek juga ya di videonya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai, semoga dengan menontonnya video ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan, dan kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Yuk kita fokus. Soal nomor 1. Anda adalah mahasiswa laki-laki yang kuliah di jurusan gizi, yang kebanyakan adalah mahasiswa perempuan. Suatu hari Anda berselisih pendapat dengan ketua kelas yang juga seorang perempuan. Anda meyakini Anda salah. Anda meyakini dia salah, tapi Anda memilih mengalah karena ketua kelas Anda adalah perempuan. Karena perempuan suka perasa, tapi dalam hati Anda masih tidak terima. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Baik teman-teman, di sini jadi kalau memangnya di jurusan gizi itu memang suka kebanyakannya itu perempuan ya. Nah, jadi di sini posisinya itu ada adalah mahasiswa laki-laki. Nah, terus di sini berselisih, terus di sini juga ada kalimat negatif, Anda meyakini dia salah gitu ya. Padahal kan itu hanya mungkin perasaan Anda gitu. Terus tambah lagi di sini ada kalimat negatifnya, dalam hati juga masih tidak terima gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat berarti di sini tidak setuju. Next. Kepala Puskesmas tempat Anda bekerja meminta mengerjakan laporan KLB yang ditunggu sampai sore ini. Padahal Anda masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan dari hari-hari sebelumnya. Maka Anda A. Berbicara baik-baik dengan atasan untuk menolak pekerjaan baru. B. Menyarankan rekan kerja yang lain untuk mengerjakannya. C. Meninggalkan tugas lama dan mengerjakan tugas baru yang diminta. D. Segera mengerjakan tugas lama dan langsung menyelesaikan tugas baru. Silahkan dijawab dulu. Oke, udah ya. Kita harus belajar cepat ya dalam menjawab soal. Baik, ini kan karena permasalahan inti laporan KLB. Dan namanya KLB itu teman-teman kejadian yang luar biasa yang memang kasusnya itu harus segera dilaporkan dalam waktu paling lambat itu 24 jam ya. Ini disclaimer dulu ya, takut saya salah karena ada regulasinya. Jadi ini untuk menjawab yang paling tepat itu kita kan memang karena meskipun ini karena memang masuknya hal urgent sehingga jawaban yang paling tepat adalah meninggalkan tugas lama dulu dan mengerjakan tugas baru yang diminta. Karena kan ini pasti dari Dinas Kesehatan juga meminta atasan ya, meminta kepala puskesmas untuk segera melaporkan biasanya laporan kronologi KLB yang sudah dilakukan kunjungan oleh puskesmas sebagai pasien case pertama yang dekat dengan lokasi kejadian, biasanya seperti itu. Nomor 3, Anda memiliki karakter mudah marah. Suatu ketika rekan kerja Anda membuat emosi Anda. Anda mampu mengendalikan diri karena tidak enak meluapkan emosi pada saat jam kerja. Oke, jawabannya di sini sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju, teman-teman? Padahal di sini ada kalimat positifnya, mampu mengendalikan diri. Nah, karena di sini ada kata-kata tidak enak nih, tidak enak. Pada berarti dia ada rasa emosi dong. Tidak enak meluapkan diri pada saat jam kerja. Berarti kalau bukan jam kerja dia mau meluapkan emosi dia ya. Entah itu dengan perkelahian atau mengeluarkan kata-kata dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. Nomor 4, Siska semakin merasa
mengenali diri baik kelebihan dan kekurangan. Dalam beberapa situasi kantor, Siska merasa dirinya lebih banyak memiliki kekurangan yang muncul, sehingga menjadikan Siska rendah diri. Maka Siska A. Fokus pada kelebihan memperkecil kekurangan. B. Membutuhkan bantuan teman untuk mencurahkan isi hati. C. Menerima diri apa adanya dan memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan maupun kekurangan. D. Melakukan afirmasi positif terus-menerus. Oke, dan ini memang bukan hanya Siska ya, tapi di setiap individu juga memang harus memiliki sifat ini, bahwa kita itu mending lebih legowo aja gitu ya, menerima apa adanya dan memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Ini memiliki poin 4 dalam soal ini. Oke, soal nomor 5. Anda adalah seorang pegawai dinas kesehatan di bagian pelayanan pembuatan ada seorang yang meminta diterbitkan izin apotek dengan cepat, padahal saat ini masih banyak pemohon lainnya yang antri. A. Mendahulukan kepentingan orang tersebut karena keperluannya mendadak. B. Tetap memaksa orang tersebut untuk mengikuti antrian. C. Tetap meminta orang tersebut untuk antri ya, ini antri karena banyak surat yang harus diurus sebelum mendaftar perizinan. D. Menerima permohonan orang tersebut. Oke, ini yang paling panjang ya jawabannya. Tetap meminta orang tersebut untuk antri karena banyak surat yang harus diurus sebelum mendaftar perizinan. Jadi mungkin kalau di sini juga kalau misalkan dia antri, dia juga harus sambil mengecek kepengurusan yang harus dilampirkan itu apa aja. Kenapa jawabannya ini enggak? Kak, jawabannya kenapa enggak B? Gitu kan di sini ada kata-kata ini nih. Memaksa gitu ya, terkesannya negatif gitu. Soal nomor 6. Anda adalah mahasiswa kesehatan tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Salah seorang kerabat keluarga Anda menawarkan kepada Anda untuk menjadi tenaga kesehatan untuk kerja di klinik. Anda menerimanya asalkan tidak mengganggu waktu untuk mengerjakan skripsi. Jawabannya pilihannya A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak setuju, D. Sangat tidak setuju. Oke, dan jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kenapa seperti itu? Karena di sini Anda posisinya masih mahasiswa loh, yang fokusnya harus mengerjakan skripsi gitu. Jadi harusnya lebih fokus, jangan dulu menerima tawaran ini itu dulu gitu, fokus dulu aja karena kan di sini Anda sedang mengerjakan skripsi. Jadi nanti juga takutnya gitu kerja di klinik juga tidak fokus, terus mengerjakan skripsinya juga tidak fokus. Jadi sehingga jawabannya yang paling tepat yang nilainya 4 adalah D. Soal nomor 7. Pada jam istirahat, Anda biasanya makan siang di kantin belakang kantor. Pada hari itu, Anda diajak oleh rekan kerja untuk makan siang di luar. Rekan kerja Anda memiliki kebiasaan jam istirahat siang yang cukup lama, sehingga sering terlambat ketika masuk kerja kembali. Sikap Anda: A. Menolak dengan halus, mengajak makan di kantor saja. B. Menolaknya dan menasihati agar tidak terlalu lama di luar jam istirahat makan siang. C. Menolak sambil menerima masukan makanan kantin yang enak. D. Menerima ajakan dan tidak patrat sekali-sekali. Oke, jawaban yang paling tepat dengan poin 4 adalah B. Menolak. Karena dia tahu kebiasaannya dia itu makan di luar dan kembalinya lama, ya cukup lama gitu ya. Ya karena itu berarti tidak baik, Anda langsung menolak. Lalu ini yang nilai positifnya menasehati agar tidak terlalu lama di luar jam istirahat makan siang. Oke, next. Anda bekerja di lingkungan dinas kesehatan. Salah satu staf ada pegawai yang sudah senior, yang sebentar lagi memasuki waktu pensiun. Target pekerjaan dicapai memang sedikit terlambat dibandingkan yang lain. Maka menerimanya sebagai konsekuensi ada anggota yang junior, ada yang senior,
B. Meminta untuk menaikkan tempo bekerja agar tidak tertinggal dengan tim lain. C. Mengapresiasi karena masih bekerja dengan semangat meskipun sudah senior. D. Menyemangati anggota lainnya untuk terus bersemangat. Ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Mengapresiasi karena masih bekerja dengan semangat meskipun sudah senior. Jadi kita harus gimana ya, kalau untuk ada yang sudah senior ini justru ini udah mau deket loh pensiun gitu ya. Tapi masih mau menyesuaikan bekerja juga, itu harus diapresiasi gitu ya untuk yang senior. Oke, soal nomor 9. Kepala bidang memberitahu kepada Anda izin tidak akan masuk ke kantor untuk beberapa hari karena alasan pribadi yang mendesak dan meminta Anda untuk merahasiakannya. Beberapa hari berselang, perwakilan dari provinsi melakukan kunjungan monitoring evaluasi secara tiba-tiba yang mengharuskan ada kepala bidang. Karena menanyakan keberadaan kepala bidang, maka Anda A. Menjawab tidak tahu kemana pimpinan saya pergi. B. Memberitahu kemana pimpinan karena kondisinya genting. D. C. Tidak mau mengatakan walaupun dipaksa. D. Mengatakan Anda tidak memiliki kewenangan. Oke, dan jawabannya di sini adalah B ya, teman-teman ya. Karena di sini kan sikapnya itu genting. Ini merupakan juga ada dari provinsi juga yang melakukan evaluasi. Intinya juga di sini ada mengharuskan ada kepala bidang sehingga mau tidak mau harus memberikan info kemanakah pimpinan pergi, seperti itu. Soal nomor 10, ketika sedang mengerjakan laporan bulanan yang sudah di-deadline Dinas Kesehatan, pimpinan Anda malah mengajak ngobrol tentang konsep kegiatan pemeriksaan kesehatan yang masih lama pelaksanaannya. Maka Anda A. Menjawab seperlunya dan memberitahu pimpinan bahwa sedang sibuk mengerjakan tugas. B. Menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan pimpinan tersinggung. C. Tidak merespon pembicaraan pimpinan. D. Berhenti mengerjakan tugas dan melayani ngobrol pimpinan. Oke. Nah, jawabannya apa teman-teman? Nah, kita eliminasi dulu ya. Tidak merespon pembicaraan pimpinan juga ini bukan poin 4. Berhenti mengerjakan tugas dan melayani ngobrol pimpinan juga ini tidak menyelesaikan masalah ya, karena di sini ada dua inti ya daripada kasus di atas, yaitu mengerjakan laporan bulanan. Terus pimpinan mengajak ngobrol. Pimpinan loh ini ya. Dan isinya juga bukan mengobrol tentang masalah menggosip ya, tapi memang mengerjakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Jadi menjawab seperlunya dan memberitahu pimpinan bahwa sedang sibuk. Nah, ini ada kata-kata sedang sibuk nih. Yang jelas kalau mengatakan kayak gini, jadi nanti seorang pimpinannya juga tidak akan berantusias lagi ya berdiskusi dengan Anda gitu ya. Sehingga mungkin yang paling tepat di sini menurut saya adalah B, menjawab seperlunya ya dengan tidak menimbulkan nih. Di highlight ya, tidak menimbulkan pimpinan tersinggung. Soal nomor 11. Besok Anda akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok pesantren yang santrinya pernah terkena cacar air. Maka A. Berharap penyuluhan berjalan lancar, tapi tetap bersiap dengan kemungkinan terburuk. B. Saya berpasrah jika ada kendala. C. Membuat rencana cadangan jika terjadi sesuatu yang diharapkan. D. Khawatir kalau besok tidak berjalan lancar. Ini lancar ya, bukan lancar. Tipe ngetiknya. Oke. Jadi seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, jadi pilihlah jawaban yang memang mengarah kepada aksi nyata gitu ya. Kalau di sini kan masih berharap gitu ya, berpasrah gitu ya. Ini terus khawatir gitu ya. Sebenarnya ini udah bisa dieliminasi sehingga jawabannya adalah positif juga ya, membuat rencana cadangan jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Oke, masih semangat ya teman-teman, berlanjut ke soal nomor 12. Anda diminta untuk menjadi narasumber di sekolah SMP.
Soal nomor 13. Soal 13, dalam suatu acara seminar, Anda ditugaskan menjadi moderator. Anda duduk di depan dengan narasumber. Ketika paparan narasumber berlangsung, Anda menyadari bahwa kancing baju narasumber tersebut terlepas sehingga mengganggu kenyamanan peserta. Maka Anda A. Memberi kode kepadanya walaupun sedikit mengganggu jalannya seminar. B. Membiarkan saja agar mencapai yang tidak nanti. C. Saya takut membuat malu. D. Berharap narsum akan sadar dengan sendirinya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Memberi kode kepadanya walaupun sedikit mengganggu jalannya seminar. Oke, teman-teman, di sini kita akan kupas lagi sedikit mengenai pembahasan materi seleksi P3K ya. Ini mah bukan hanya tentang kesehatan masyarakat tentang nakes aja, tapi seluruhnya gitu, bahwa dari ketentuan Kemenpan RB-nya itu untuk seleksi ASN P3K ini memiliki 4 kompetensi yang harus diujikan. Yang pertama adalah teknis, dimana kalau teknis ini kita harus lebih menguasai lagi tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai dengan jabatannya yang dilamar. Terus sesuai dengan kompetensi yang kedua yaitu manajerial, ada nilai penting yang harus difokuskan pada kompetensi manajerial ini, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mengenai kompetensi sosial kultural, di mana seorang ASN itu atau seorang pemangku jabatan itu harus berperan sebagai perekat bangsa yang memiliki, kalau bangsa-bangsa gini berarti kepekaan terhadap keberagaman, terus lagi kemampuan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap persatuan serta empati. Nah, yang terakhir, ini yang diujikan adalah wawancara, di mana wawancara ini berfokus kepada nilai kognitif ya, integritas dan moralitas yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Itu hanya mengingatkan saja teman-teman, dan kita tidak boleh berhenti untuk belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu gitu ya, untuk teman-teman juga apapun itu jurusannya. Untuk teman-teman nakes, tenaga kesehatan, semoga bisa membagi waktu kalian untuk terus bekerja mengabdi kepada masyarakat, memprioritaskan pelayanan masyarakat, dan tidak lupa juga mengisi waktu-waktu luang kita untuk melakukan persiapan menuju seleksi ASN 2023 yaitu P3K ya di sini utamanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel kita. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa terwujud di tahun ini. See you next video. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.